Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, belajar adab dari manusia mulia seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah perjalanan yang pastinya membawa kita kepada keutamaan akhlak dan perilaku yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam beradab. Dari cara beliau berbicara dengan lembut dan santun, memperlakukan sesama dengan penuh kasih sayang, hingga selalu menghormati hak-hak orang lain. Kita diajarkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Melalui Rasulullah SAW kita juga belajar bahwa adab bukan hanya sekedar etika sosial, melainkan juga cerminan dari keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mendalam. Kita selalu diajak untuk senantiasa mengintrospeksi diri dan memperbaiki sikap, sehingga kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Nah, pemirsa, insya Allah hari ini kita bersama akan thalabul ilmi tentang bagaimana Rasulullah mencontohkan adab yang baik kepada sesama. Seperti biasa, untuk membahasnya saya tidak sendirian, sudah hadir di studio. Ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Harisa. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai. Sehat hari ini? Sehat, afiat, segar. Alhamdulillah. Sesuai cuaca. Sesuai cuaca. Masih ada hujan-hujan, masih ada sejuk-sejuk ya di Jakarta. Alhamdulillah. Hari ini kita membahas tentang masih kelanjutan dari episode sebelumnya ya Pak Kiai ya. Kita belajar akhlak, adab dari baginda Rasulullah yang menurut saya memang tidak menarik, selalu ada banyak ibrah yang kita bisa ambil, bahkan sampai dengan akhir zaman ya Pak Kiai. Itu selalu bisa relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak Kiai ya. Nanti kita akan bahas. Insya Allah. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui video boleh, melalui teks boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung, curhat langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, bahasan kita adalah soal adab. Nah, ukuran adab nih kadang-kadang kita juga masih mungkin banyak orang yang juga masih bingung. Kadang kan adab ini kan berkaitan dengan sopan santun. Ada di satu daerah yang kita menganggap hal ini sopan dilakukan, belum tentu di daerah lain juga seperti itu. Di suatu negara ternyata yang seperti ini, nilai-nilai adab etika yang seperti ini dinilai tidak masalah, tapi di negara lain juga bermasalah, misalnya dianggapnya tidak sopan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang dimaksud adab, standar sopan santun adab yang dalam tanda kutip sesuai dengan agama itu yang juga seperti apa Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Dalam beragama kita mesti membedakan mana syariat, mana adat. Oh iya. Ya, mana syariat, mana adat. Kalau syariat itu sesuatu yang diatur oleh Sang Maha Pencipta dan tidak bisa ditawar-tawar. Memberi variasinya boleh. Tetapi kalau adat, ya, dia itu adalah kesepakatan yang disepakati oleh satu komunitas dan itu menjadi sebuah nilai yang dianggap sebuah nilai pada sebuah komunitas tertentu itu ya. Nah, oleh karena itu, umpamanya berpakaian, apakah kita wajib menggunakan baju gamis? Jawabannya tidak. Baju gamis itu adat, budaya dia. Tetapi menutup auratnya syariat. Betul. Nah, oleh karena itu ketika kita menggunakan pakaian yang menutup aurat, seandainya gitu kita bikin seperti karung, lurus saja gitu. Nggak ada masalah karena dia memenuhi syarat ya menutup aurat itu tadi. Nah, oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama, di kalangan para imam mazhab, termasuk juga di kalangan pengamalan di kalangan para muslim dan muslimat itu ketika adat dianggapnya syariat. Adat dianggapnya syariat. Sehingga dia tidak mau tuh menggunakan pakaian-pakaian yang ada di Indonesia, tetapi dia menggunakan gamis gitu. Bagus nggak? Bagus. Tapi sebenarnya itu bukannya syariat, itu adab. Dan itu adalah budaya. Jadi yang penting nutup aurat. Kalau dalam istilah orang Minang tuh kan ada adat
bersandi syarak ya Pak Iya, Kiai. Jadi adat yang kemudian bersandi harus syarak. tetap fondasi utamanya adalah syariat. Iya. Itu yang jadi apa ya, orang Minang tuh kan biasanya. Iya, adat yang bersandi jadi sara bersandi kitabullah. Kitabullah. Iya. Itu menarik sekali. Jadi memang sebagai orang Muslim, syariat itu nomor satu yang nggak boleh ditawar. Ya. Adat itu yang kemudian itu tadi konsensus bersama yang seharusnya juga tidak kemudian bertentangan dengan syariat ya Pak Kiai. Iya, betul. Jadi betapa penawaran yang diberikan oleh agama itu sangat luas. Pada aspek budaya, aspek adat itu sepanjang tidak melanggar itu tidak boleh. Umpamanya pakaian bagus, lurus, kemudian sobekan-sobekan di bagian tertentu supaya menimbulkan sensasi gitu. Itu nggak boleh. Iya. Itu nggak boleh. Padahal ketika dia tidak punya pakaian, kemudian dia cuma adanya dedaunan, maka menutup tubuh dengan dedaunan itu pun sudah Tidak dianggap masalah, menutup ya. aurat. Betul. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ketika dia tidak punya juga, maka tanah dicampur dengan air, kemudian lempungnya itu ditutupkan ke tubuhnya, sholat aja boleh. Yang penting itu tadi. Karena dia dianggapnya menutup aurat. Gitu. Nah bicara soal itu tadi ya, mungkin bagaimana cara berpakaian. Yang juga menarik kan sekarang bagaimana kemudian terutama kaum muslim ya menutup auratnya itu sesuai dengan apa yang baginda Rasulullah gunakan, misalnya tidak isbal dan lain sebagainya Pak Kiai. Tapi sebenarnya apakah itu juga sebuah keharusan atau seperti apa Pak Kiai? Nah, ini menarik. Saya sebelum melanjutkan, saya ingin melengkapi kalimat tadi. Khawatir nanti pemirsa mengatakan sholat boleh tidak pakai baju. Tapi tetot, yang dimaksud adalah ketika baju tidak punya, maka boleh dengan dedaunan, dengan kertas. Kalau ini tidak ada juga, maka tanah pun, tanah lempung ditutupi apabila menutup aurat bagi yang tidak punya. Sah. Okay. Tapi bagi yang punya pakaian tidak gitu, sah. Ya. Karena khawatir saya agak was-was penafsirannya ya, itu. Adapun tadi yang kita bahas pertama membedakan syariat dengan adat. Mana itu aspek budaya itu jangan dicampur adukan. Yang kedua, di dalam hukum itu ada yang disebut dengan ilat. Ilat itu adalah argumentasi penetapan hukum. Jadi umpamanya, contohnya ilat itu begini para pemirsa. Anggur kalau dibuat fermentasi dan didiamkan lama, kemudian alkoholnya keluar memabukkan. Padahal anggurnya halal. Keharamannya itu karena ilatnya haram. Kemudian didiamkan lama-lama berubah lagi menjadi cuka. Maka sifat ilatnya hilang. Ketika ilatnya hilang, maka hukumnya juga hilang. Maka cuka itu jadi halal kembali. Nah ini dalam usul fikih disebut dengan istihalah, istilahnya ini. Inqilabu haqiqatu syai' ila syai'in akhar. Berubahnya hakikat sesuatu kepada hakikat yang lain. Ini kajiannya tersendiri. Nah, menyangkut tentang perubahan hukum, ilat yang dimaksud dalam kajian kita ini isbal namanya ya. Jangan lupa pembahasan isbal itu hanya bagi laki-laki. Jadi Nabi mengatakan orang yang pakaiannya di bawah mata kaki, maka sama saja dia meletakkan api neraka di kakinya itu tadi. Memaknainya itu. Boleh nggak wanita? Nggak boleh. Oh iya, jadi karena auratnya kelihatan. Iya. Nah, apa bedanya laki dengan perempuan? Kalau begitu masalahnya berarti di ilat, bukan pada isbalnya, bukan pada pakaiannya. Karena kepada hadis lain juga kita bisa melihat bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mempersoalkan pakaiannya karena beliau pakaiannya itu di bawah mata kaki. Maka Rasulullah mengatakan, tidak mengapa engkau wahai Abu Bakar karena kau tidak sombong. Gitu loh. Berarti yang jadi masalah di sini adalah
kesombongan. Kesombongan. Ilatnya itu kesombongan. Karena pada zaman dahulu itu juga status sosial itu kan diperlihatkan juga dengan betapa lebar dan panjangnya kain yang dipakai ya Pak Kiai. Nah, jadi kalau pakaian pengantin Nah, itu itu kan bermeter-meter. pakaian penjajahan itu. Iya. Pakaian pengantin itu pakaian jahiliyah itu. Iya. Panjangnya Panjangnya luar biasa. Semakin panjang menunjukkan status sosialnya bagus, makin tinggi. Oke. Maka dipegang itu. Kata Nabi jangan Korelasinya- begitu. Oke, korelasinya karena itu juga sangat erat kaitannya dengan kesombongan itu tadi ya. Iya, sangat sombong kalau pakai sambil jalan sambil menyapu. Bisa nyapu Kan maksudnya. permaisuri itu begitu kan? Putri itu begitu gitu. Nah, gunting kasihkan bagi orang yang masih telanjang gitu loh. Oke. Jadi harus dilihat dulu ilatnya seperti apa. Ya, ilatnya. Menarik sekali, tapi kita harus break dulu Pak Kiai, kita jeda dulu, kita lanjut nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar Adab dari Rasulullah. Seperti biasa di segmen kedua ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita akan simak bersama-sama. Mari. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nuryadi, lokasi di Kembagisan, Jakarta Barat. Guru, terkait tema belajar adab dari Rasulullah, lalu kita ikuti adab Rasulullah karena kita cinta kepada Rasulullah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kita dijamin mendapatkan syafaatnya Rasul di akhir nanti? Lalu yang kedua, bagaimana nasib non-muslim yang juga ikut adab seperti Rasulullah? Apakah ada ganjarannya nanti? Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan pertanyaan dari Mas Ahmad Nuryadi di Jakarta Barat. Pertanyaannya dua Pak Kiai. Yang pertama, apakah kita ini dijamin mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW kelak di akhirat nanti? Apakah ini konteksnya mungkin kalau misalnya kita melaksanakan adab dan akhlaknya sudah mencontoh baginda Rasulullah, apakah itu sudah menjadi jaminan kita kelak mendapatkan syafaat? Pertanyaan keduanya, bagaimana kemudian nasibnya non-muslim jika memang adab dan akhlaknya baik? Apakah juga akan mendapatkan balasan yang baik juga? Nah, ini kita akan bahas. Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih ya Mas Ahmad. Orang yang mengikuti adab, akhlak Rasulullah pasti mendapatkan syafaatnya, itu pasti. Karena dia fotokopi Nabi Iya, kan ya, harus pasti fotokopinya. gitu. Bahkan di dalam hadis yang lain, orang yang mengucapkan syahadat pun lahu syafaatun Nabi, baginya mendapatkan syafaat Nabi. Hanya saja syafaat Nabinya itu tidak dari awal. Dia mengkompensasikan dosa yang dia lakukan dulu. Ya, saya pernah menyampaikan ke Mbak Mila waktu itu udah lama bahwa kalau sorga itu seperti lemari. Pakaian yang di dalam lemari itu bersih semua, sudah digosok dan wangi. Nah, yang kotor itu di kamar mandi dari semalam sudah direndam pakai air panas dan dikasih deterjen. Nah, besok dikucek, ya, diputar dengan mesin, kemudian dijemur di tengah panas, bahkan terakhir disetrika. Habis itu masuk ke lemari. Betul. Nah, orang yang bersyahadat mengakui Allah dan Rasulnya, maka dia pasti masuk ke dalam lemari. Lemari itu ya. Setelah dicuci. Ya. Setelah diperas, setelah dikeringin, setelah disetrika gitu ya Pak. Insya Allah masuk setelah bersih. Jadi Mas Ahmad atau Bang Ahmad, kalau dia bersyahadat, menerima agama Allah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, seluruhnya akan dikompensasi dengan syafaat. Itu yang pertama. Lalu bagaimana dengan orang yang non-muslim tetapi akhlaknya bagus? Bagus. Nah, dilihat dulu nih, kata non-muslim itu variannya banyak. Oh iya. Ada non-muslim yang dikategorikan itu orang-orang yang mengikuti agama samawi. Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka akhlaknya bagus, ya iyalah karena Tuhannya sama. Nabinya yang diutus oleh Tuhan yang sama dan syariatnya dari Tuhan yang sama.
pasti mereka berakhlak bagus. Adapun sejarah perkembangannya mereka terjadi ini dan itu sehingga tampilnya tidak original umpamanya, itu adalah catatan sejarah sendiri. Tetapi perintahnya sama. Bahkan di dalam Al-Quran itu jelas ya, orang yang masih bertahan dengan kemuliaan ajaran dan kecintaan kepada Nabi dan Rasulnya, sama mereka juga akan masuk surga. Kecuali yang terjadi penyimpangan dan lain sebagainya. Nah yang kedua yang disebut non muslim di luar yang agama samawi. Apakah mereka kalau berakhlak bagus, suka memberi bantuan kepada orang, kemudian memberi makan, bahkan Jumat berkah mereka juga ikut memberikannya itu tadi. Betul. Tetapi non muslim yang di luar agama samawi, apakah mereka mendapatkan balasan? Dapat balasan. Karena Allah Maha ya, Adil. Lahu nasibun fid dunya. Allah akan berikan balasan di dunia. Apakah usahanya bertambah, kecintaannya bertambah. Walaisa lahu nasibun fil akhirat. Tapi di akhirat dia nggak dapat. Hanya itu bedanya. Jadi Bang Ahmad, orang yang berbuat baik non muslim itu tetap punya nilai bagus. Jadi nilai akhlak itu siapa saja orangnya dia tetap punya dapat nilai. Dan dihargai sama Allah. Oke. Jadi barang siapa, setiap manusia yang punya adab dan akhlaknya bagus, itu kebaikan juga akan kembali pada dirinya. Pada diri. Tidak lagi kemudian ada itu tadi identifikasi muslim atau tidak apa segala. Itu bagian dari rahmat Allah kan Pak Kiai? Betul. Bahkan dikalikan 10 kebaikan. Oh Masya Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang itu yang senang melakukan kebaikan karena dia merasakan kebaikannya bertambah. Nah makanya salah kaprah kemudian ada orang yang misalnya gini, ini ada non muslim tapi kok lebih kaya, lebih sukses, lebih ini. Mungkin siapa tahu memang kebaikannya luar biasa. Akhlaknya, kebaikannya juga banyak. Dan Allah memang untuk urusan kebaikan itu balasannya juga sama ya Pak Kiai. Bahkan dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Yang kemudian membedakan tadi ya. Jadi investasi akhiratnya itu yang kemudian yang membedakan ya Pak Kiai. Betul. Oke, Masya Allah. Oke, Pak Ahmad mudah-mudahan bisa menjawab ya ketidaktahuannya dan bisa menjadi penambah ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai, soal kelapangan hati baginda Rasulullah. Luar biasalah sosok ini. Kalau baca sirah Nabawiyah tuh ya, cerita waktu di Taif, bagaimana kemudian baginda Rasulullah itu bersikap kepada orang yang membunuh pamannya, Hamzah itu. Boleh nggak Pak Kiai kita harus dengar cerita lagi supaya memang itu membangkitkan ghirah kita gitu. Baik, tadi sedikit kita sudah menyinggung kepada orang yang berkhidmat di rumah Nabi 13 tahun. 13 tahun. Anas bin Malik. Beliau mengatakan Nabi tidak pernah memerintahkan dan tidak pernah menyalahkan apabila pekerjaan itu tidak sesuai dengan keinginannya. Bagaimana dengan dan bila dia mendapati ada perkataan perbuatan yang kurang bagus, maka dia bilang dahu fa innahu qad kataballahu alaik. Udah tinggalin. Ini sudah ditetapkan seperti ini kejadiannya. Sehingga sahabat Anas itu tidak merasa dikecilkan. Ya, mengabdi di rumah Nabi itu tidak merasa menjadi orang yang nomor kesekian, tidak. Tetapi bagaimana dia mengajarkan itu, lapang dada itu menyebabkan segala sesuatu itu enteng. Nah, apa yang bilang Mbak Mila tadi katakan, ketika sahabat Nabi yang juga pamannya Sayyidina Hamzah itu terbunuh ya di medan tempur. Kemudian seorang wanita pemimpin kafilah itu, Hindun, minta dibelahkan dadanya, kemudian diambil hatinya, kemudian dimakan mentah-mentah. Itu kalau sekarang itu diviralkan itu, maka Nabi Muhammad itu bisa shock itu melihat itu. Tapi berita kala itu juga membuat shock. Dikatakan bahwa dibelah dadanya, dimakan mentah-mentah. Karena dia tidak bisa mengalahkan Nabi Muhammad, maka pamannya yang dijadikan alat untuk menyakitkan gitu. Nah, kalau saya, maka saya akan kerahkan semua kemampuan cari yang lain gak penting, tapi Hindun dulu bunuh gitu. Tetapi beritanya tidak seperti itu. Nabi tetap saja bilang kepada Allah, meminta kepada Allah untuk ketenangannya. Dan ternyata benar.
Seandainya dia kerahkan kemampuan mencari si Hindun itu, maka Nabi akan menyesal. Karena di dalam salah satu hadis Nabi menceritakan si Hindun ini. Allah tabassamallahu ala rajulain. Nabi mengatakan bahwa ada di mana Allah itu tersenyum melihat dua orang al-qatil wal maktul dakhalal jannah. Orang yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk surga dua-duanya. Ya itu dari kejadian itu Pak Kiai. Karena orang yang membunuhnya itu pada perkembangannya dia masuk Islam. Masuk Islam. Masya Allah. Dan dia menjadi panglima perang. Nah ini yang dikatakan bahwa yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk surga. Oleh karena itu ketika kita tertimpa oleh satu musibah, jangan buru-buru ngambil kesimpulan. Jangan buru-buru mengambil langkah karena bisa jadi ada ketetapan Tuhan yang sejarah berikutnya maka kita yang tadinya benci jadi senang betul. Nah itu sebenarnya yang mesti kita pahami bahwa segala sesuatu illa ma kataballahu alaina. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kadang-kadang kita nggak paham. Coba seandainya kita balas gitu. Maka tidak terjadi keislaman si pembunuh itu tidak terjadi. Padahal itu lebih mahal. Padahal iya itu jauh lebih mahal. Masya Allah. Jadi merinding. Allahu Akbar. Kita harus jeda dulu Pak Kiai. Kita harus lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar Adab dari Rasulullah. Pak Kiai belajar tadi dari cerita bagaimana Sayyidina Hamzah ya. Beliau gugur, kemudian bagaimana ternyata Rasulullah bisa memaafkan orang yang membunuh sahabat sekaligus pamannya. Saya tuh kadang-kadang mikir, maksudnya musuh paling besar terhadap diri kita sendiri itu kan iya sebenarnya nafsu kita sendiri kan. Kalau kita ngasih makan nafsu kita ya akhirnya kita bisa marah-marah, kita memelihara dendam, kita iri, dengki dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks itu bagaimana kemudian Rasulullah bisa dengan legowo ya, nggak dendam gitu, nggak memelihara dendam gitu. Itu kayaknya kan kita butuh itu sebenarnya sekarang ini. Karena kita nih kayaknya gampang tersulut gitu loh. Yeah. Kalau ngeliat apa sedikit udah bawaannya marah-marah, bawaannya sensi, bawaannya baper. Seperti apa Pak Kiai? Ya ini kuncinya nih. Kuncinya. Sulu juga saya bertanya bagaimana kiatnya supaya kita mudah ingat gitu. Jadi salah satu sepupu beliau ya Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas itu adik ayahnya. Nah, Abdullah ini menjadi sepupu Nabi tapi masih kecil jauh umurnya gitu. Waktu dia masih remaja gitu, dia pernah dipanggilnya gulam. Beliau mengatakan, ya gulam, lawijtama'u ayyan fa'ukum fa'innahu la yanfa'uk. Hai bocah ya, Ananda. Gitu ya. Seandainya satu kaum ini berjanji mereka ingin memberikan manfaat kepadamu, nggak bisa dia memberi manfaat. Illa ma kataballahu lak, kecuali Allah tulis dulu bahwa ada catatan dan itu maka mereka bisa. Walau ijtama'u ayyadurruk fa innahum la yadurruk. Seandainya kaum ini semua sepakat mau bikin celaka, mau bikin jatuh, mau bikin bangkrut, nggak bisa. Nggak bisa. Illa ma kataballahu lak, kecuali Allah tulis dulu ketetapan itu. Kemudian Nabi mengatakan apa itu? Rufi'atil aqlam. Pena untuk menulis catatan makhluk itu sudah diangkat. Wa juffatis suhuf, dan sudah kering lembaran untuk menulis catatan-catatan takdir itu sudah selesai. Jadi tidak ada akan tulisan tambahan baru, lagi. catatan baru. Nah ini ilama kataballahu lak,
illa ma kataballahu lana. Kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah itu terjadi, maka orang kalau ingat ini dia nggak akan kecewa. Ya memang ini sudah ditetapkan Tuhan. Tadi kan Nabi bilang sama waktu dia nggak enak di rumah Nabi itu, mungkin ada beda dikit. Nabi bilang, dahu fa innahu kataballahu lah. Udah tinggalin. Itu sudah ditulis sama Allah seperti itu gitu. Dia nggak marah. Karena diingatkan emang di sananya ditulisnya skenario-nya itu begini gitu loh. Nggak bisa protes, nggak bisa. Kalau ridho pahala besar. Kalau kamu tidak ridho, tidak dapat pahala dan dadamu nyesak. Kalau kamu pikirkan terus, kurus badanmu. Kalau kau pikirin bisa gantung diri. Nah, tinggal pilih aja. Nah, dengan cara ini maka orang akan dalam kehidupan ini tarik aja napas. Astaghfirullahalazim, kemudian bilang, hadza ma kataballahu lana. Ini yang sudah ditulis buat kita. Jadi ini sudah, bahasanya ini sudah tertulis buat kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya sudah gitu ya. Iya, ridho aja. Ridho aja. Nah, itu pahalanya bukannya 10, tapi 700. Kalau makanya kan kalau kita ridho atas ketentuan Allah dan ketetapan Allah, Allah juga ridho sama kita. Jadi kebahagiaan itu tadi juga akan datang ya selepas kesulitan dan rasa yang nggak enak tadi ya kan Pak Kiai ya. Betul. Masya Allah. Jadi itu ya. Jadi kalau lagi gondok karena misalnya ini kenapa tidak sesuai dengan ekspektasi, udah. Hadza ma kataballahu lana. Gitu. Itu perlu dilatih. Pertama mungkin sulit, yang kedua sulit gitu ya. Lama-lama ya udah pasti bisa ya Pak Kiai. Katakan itu. Katakan itu. Dan Nabi mengajarkan kepada udah. Ini udah ditulis gitu. Masya Allah. Pak Kiai sebagai closing ini sudah ini injury time nih ternyata. Closing Pak Kiai. Jadi kenapa kita begitu penting ya, memang harus senantiasa melatih diri untuk meneladani adab dan akhlaknya Rasulullah itu seperti apa Pak Kiai? Supaya kita terus punya semangat untuk bisa meneladani dan baik, meneladani jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh, pelajari terus. Contohnya bahwa Nabi itu di rumahnya itu pernah suatu saat itu sholat itu cuma menggunakan izar. Izar itu bawahan. Kayak kemben. Sarung ya, gitu ya. Tanpa ada atasan, kemudian diikat keduanya ini di sini. Ini kan menunjukkan kesederhanaan. Bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah menutup aurat. Oleh karena itu pemahaman yang menganggap bahwa harus gamis yang menjadi pakaian Rasulullah itu, ini mencampur adukan antara adat dengan syariat. Nah, ayo kita kembalikan mana syariat, mana adat. Sehingga dengan demikian ini secara proporsional kita bisa melaksanakan syariat dan kita tidak menyalahkan ketika adatnya tidak sama. Setuju. Nah, jadi nggak ada itu. Kan ada klaim kelompok tertentu bahwa pakaian Nabi itu ya begini gitu misalnya. Pakai celana, kemudian agak nangtung, kemudian bajunya di bawah lutut, kemudian dibelah. Sehingga pakaian inilah yang diklaim sebagai pakaiannya Rasulullah. Bisa jadi suatu saat seperti itu pakaiannya. Tapi hadis yang menjelaskan Nabi cuma mengikat dengan kemben sholat itu, karena apa ya, memang gak ada. Masya Allah. Memang sangat sederhana. Baginda Rasulullah ya. Apalagi kalau ngelihat bagaimana cerita rumahnya, beliau tidurnya cuma beralas apa Pak Kiai? Pelepah tikar, ya? Pelepah kurma ya. Harusnya kita malu sih Pak Kiai. Iya. Allah ya Rabb. Jadi kesederhanaan beliau itu seperti itu. Nah, sehingga kita jangan buru-buru ketika melihat hadis, kemudian itu syariat. Oke, baik. Jangan terburu-buru menafsirkan juga, jangan juga mudah untuk menjudge juga ya, menghakimi. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Kiai ilmunya hari ini. Jazakallah khair, sehat selalu. Mudah-mudahan selalu bisa berbagi ilmu setiap saat, setiap hari di Gapai Kemuliaan. Ya pemirsa juga jangan ketinggalan terus ya, harus terus menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Saka mundur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.